Di ruangan bawah tanah hotel teratai saat ini tampak dua orang berbeda usia saling berhadap-hadapan. Ramsey yang sejak tadi tidak memandang sebelah mata pun kepada Jerry dengan sombong mempersilahkan Jerry untuk menyerang terlebih dahulu. Nah nak, aku memberikan kesempatan untuk MU memukulku sebanyak 3 kali pukulan dan aku tidak akan membalas sedikit pun. Kata Ramsey dengan sombong. Aku tidak butuh 3 pukulan. Cukup 1 pukulan saja kau pasti tumbang. Kata Jerry lalu mengirimkan tinjunya tepat mengenai kening Ramsey membuat lelaki gaek itu terlentang ke belakang. Hahaha, kau terlalu sombong Ramsey. Kau lupa bahwa kita sudah tidak muda lagi seperti dulu. Kata Jeff menertawakan kebodohan Ramsey yang dengan sombong memberi kepada Jerry pukulan gratis. Bagaimana Ramsey? Apakah kau akan memenuhi janji? Kata Jerry sambil mencibir. Kurang ajar. Aku akan membunuh MU. Kata Ramsey bergegas bangun dan menggeleng-gelengkan kepalanya yang pusing akibat pukulan dari Jerry tadi. Bersiaplah nak. Aku akan mengirim MU ke neraka. Kata Ramsey meluruk ke arah Jerry. Jerry yang memang telah bersiap dari tadi hanya menggeser tubuhnya ke kanan membuat serudukan Ramsey luput dari sasaran. Baru saja Ramsey berbalik ke arah Jerry, Jerry sudah mengirimkan tendangan lurus yang tidak bisa dihindari oleh Ramsey. Plak. Wuk. Awe. Kata Ramsey terhuyung-huyung ke samping. Pertarungan itu terus berlangsung berat sebelah. Tampak Ramsey kini telah kehabisan nafas. Dia kini benar-benar kepayahan meladeni Jerry yang memiliki stamina tinggi. Sial kau Jerry. Apa hubungan MU dengan Draco? Tanya Ramsey. Draco adalah ayah angkatku. Dia yang mendidikku selama ini. Kata Jerry menjawab pertanyaan Ramsey. Sekarang bersiaplah Ramsey. Kata Jerry lalu mengirim serangan tanpa henti bak curahan hujan menghajar apa saja dari bagian tubuh Ramsey. Tampak kini darah mulai keluar dari hidung dan pelipis mata Ramsey. Kuda tua itu tampak megap-megap, sedangkan Jerry masih tampak seperti tidak melakukan apa-apa. Apakah seperti ini kemampuan anak buah Robin? Jika hanya seperti ini, maka kehancuran keluarga itu di tanganku tinggal menunggu hari. Kata Jerry. Kau jangan senang dulu Jerry. Aku belum kalah. Kata Ramsey. Hanya kematianlah yang menentukan siapa pemenangnya. Kata Jerry kembali mengirim tendangan kakinya. Ramsey pontang-panting menghindar dari serangan kaki Jerry. Hajar dia tuan muda. Pukul ayo pukul. Pukul ya begitu, ayo lagi. Kata Jeff sambil berjingkrak menahan geram. Aku tidak menduga karmaku akan seperti ini. Kata Ramsey sambil bersandar di dinding. Tampak darah sudah membasahi wajahnya di sana-sini karena tendangan demi tendangan kaki Jerry telah mengenai sasaran. Hutang darah bayar darah. Hutang nyawa bayar nyawa. Kata Jerry sambil mengambil sebatang besi kurang dari 1 meter dan menghantam tepat di samping kepala Ramsey. Prak. Wuk. Terdengar suara sesuatu yang pecah disusul dengan ambruknya sosok tubuh Ramsey di lantai ruangan dengan darah membanjiri lantai tersebut. Ting. Hanya segitu saja kemampuan bertarung MU. Sebenarnya kau tidak layak atas tanganku. Kata Jerry sambil melemparkan potongan besi itu ke lantai hingga mengeluarkan bunyi berdenting. Semua yang berada di tempat itu seperti terpana menyaksikan Jerry yang tiba-tiba menjelma menjadi seorang yang berdarah dingin. Tidak ada yang menduga sisi lain dari sifat Jerry ini. Selama ini mereka mengira bahwa Jerry ini orang yang lemah lembut dan penuh perasaan. Benar kata ketua bahwa tuan muda ini tidak biasa. Kata Jeff berbisik ke telinga Regan. Dia telah lama menunggu saat ini. Aku yakin bahwa Robin akan mendapatkan balasan yang lebih sadis daripada ini. Kata Regan. Urus mayat sampah ini. Kirimkan barang-barangnya kepada Robin di Metro City. Katakan bahwa anjing peliharaannya mati di tangan anak Wilson William. Kata Jerry sambil mengusap tangannya dengan kain bersih dan segera menaiki tangga untuk segera menuju ruangannya dan berganti pakaian. Sebentar saja berita kematian Ramsey di tangan Jerry segera merebak sampai ke telinga Robin, Tuan Samson dan Draco di Metro City. Semua orang merasa gentar kini mendengar nama Jerry William. Sosok yang tidak mereka kenal namun sepak terjangnya membuat mereka merasa setiap saat seperti diintai oleh malaikat maut. Seperti apa wajah anak Wilson ini sebenarnya? Sial sekali bagiku karena sampai saat ini aku belum bisa memastikan seperti apa musuhku ini. Kata Robin dalam hati.
Berbeda dengan Robin, Draco sedikit terpukul mendengar kematian Ramsey di tangan Jerry. Ini karena Ramsey dan Draco adalah sahabat ketika mereka masih di panti asuhan dan sama-sama malang melintang mengarungi kerasnya kota Metro City. Namun jika diingat lagi perbuatan hianat Ramsey kepada Wilson membuat Draco merasa ada baiknya bahwa Ramsey ini mati di tangan Jerry. Apalagi kematian Ramsey secara ksatria. Mereka murni bertarung 1 lawan 1. Kembali ke Star Hill. Jerry yang merasa seperti tidak ada kejadian apa-apa hanya santai di ruangannya sambil mengutak-atis hasil gambar yang dia ambil ketika berada di kampung halaman Ryan. Sekali lagi dia memperhatikan gadis baju merah itu yang tanpa sengaja tertangkap lensa kameranya. Jerry hanya bisa mendesah dan melemparkan kameranya ke arah tumpukan kertas lalu mengeluarkan ponselnya kemudian membuat pesan suara kepada Tuan Barry. Tuan Barry, segera siapkan jet pribadi. Aku akan berangkat besok pagi ke luar negara. Tak lama kemudian terdengar suara ponsel Jerry berdering. Ketika dibuka, ternyata itu adalah pesan suara dari Tuan Barry. Aku akan mengatur keberangkatan Anda besok pagi Tuan Muda. Anda dapat dengan tenang beristirahat malam ini. Kata Tuan Barry melalui pesan suara di WhatsApp. Terima kasih Tuan Barry. Kata Jerry lalu mengunci layar ponselnya dan segera melangkah keluar meninggalkan ruangan pribadinya itu. Di lobi hotel saat ini Jerry melihat bahwa David dan Kevin sedang duduk sambil sesekali menggoda seorang gadis resepsionis di hotel tersebut. Begitu mereka melihat Jerry keluar, mereka yang berada di tempat itu langsung membungkuk hormat. Mau kemana Tuan Muda? Tanya Kevin ingin tahu. Malam ini aku ingin jalan-jalan sebentar di sekitar Star Hill ini. Jawab Jerry. Kami akan menemani Anda Tuan Muda. Kata mereka berdua serentak. Tidak perlu. Kalian tetap di sini. Aku tidak lama. Kata Jerry. Baiklah Tuan Muda. Kata mereka lalu kembali tersenyum kepada resepsionis di belakang Jerry. Mobil yang dikendarai Jerry baru saja Jerry tiba di Jewel Star. Setelah memarkir mobil, Jerry segera keluar dan melangkah memasuki toko. Beberapa staf langsung membungkuk ketika melihat siapa yang datang. Manajer Olive dan Alin juga terburu-buru dengan hormat menyambut kedatangan Jerry. Selamat datang Tuan Muda. Kata mereka bersamaan. Tumben kau tidak manja lagi kepadaku Alin? Tanya Jerry. Alin yang mendengar teguran ini tersedak dan salah tingkah. Aka, tidak apa-apa Tuan Muda. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Alin dengan tergagap-gagap. Aku ingin beberapa pasang pakaian untuk wanita berumur 19 tahun. Setelah itu kau harus mengantarnya langsung kepada Ryan di Star Housing. Apa kau mengerti? Tanya Jerry. Saya mengerti Tuan Muda. Kata Alin sambil mengernyitkan keningnya. Mengapa? Apa kau cemburu? Tanya Jerry bercanda. Tidak berani, saya tidak berani. Kata Alin sambil tertunduk. Hahaha, aku hanya bercanda. Ayolah. Dia adik sepupu Ryan yang baru datang dari kampung. Aku bermaksud membelikannya baju karena baju yang dia bawa tidak terlalu cocok untuknya dalam bergaul dengan mahasiswa kelas atas di kampus. Aku tidak ingin lagi teman-temanku mendapat penghinaan seperti yang kami alami dulu. Kata Jerry menjelaskan. Mengerti Tuan Muda. Kata Alin kaku membuat Jerry merasa tidak nyaman. Sudahlah. Aku pergi dulu. Jika aku berlama-lama di sini, aku takut kau bisa mati berdiri. Kata Jerry sambil memutar tubuhnya dan segera berlalu meninggalkan toko.